Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberkahi oleh Allah, dan yang pastinya teman-teman selalu semangat ya belajar di rumahnya. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 3 bulan September tahun 2021. Teman-teman akan belajar pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita sudah memasuki pada bab keutamaan ilmu dibanding harta. Apa saja keutamaan ilmu dibanding harta? Sekarang perhatikan dan dengarkan perkataan dari Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan ilmu dibanding harta. Yang pertama, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan kamulah yang akan menjaga harta. Maksud dari poin pertama yaitu jika kita memiliki ilmu, maka ilmu akan menjaga diri kita dari yang haram, yang makruh, dan sia-sia. Sedangkan jika kita hanya memiliki harta, kita harus menjaganya agar tidak hilang. Hingga sebagian orang kaya membayar sapam untuk menjaga hartanya agar tidak dicuri. Jadi kalau kita memiliki ilmu, ilmu itu akan menjaga diri kita dari perbuatan yang haram, makruh, dan yang sia-sia. Poin yang kedua adalah ilmu itu hakim yang memutuskan berbagai perkara, sedangkan harta adalah yang dihakimi. Maksud dari poin kedua adalah ilmu itu adalah bekal bagi qadhi atau hakim untuk memutuskan perkara, sedangkan harta akan dihisab oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Jadi ketika teman-teman mempunyai harta yang banyak, maka dihisabnya pun agak lama oleh Allah. Karena perkara sekecil apapun, teman-teman itu akan dihisab oleh Allah. Yang ketiga, harta berkurang ketika dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah ketika diajarkan. Maksud poin nomor 3 tersebut adalah jika teman-teman memiliki uang, kemudian dibelanjakan, maka uang tersebut itu akan habis. Sedangkan ilmu, jika kita ajarkan pada orang lain, maka akan semakin kuat dan bertambah ilmu tersebut. Oleh karena itu teman-teman harus semangat mengajar teman dan adik di rumahnya untuk kebaikan ya, agar ilmunya bertambah kuat. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, misalkan kita sudah contohnya menghafal pada surat Al-Fatihah ataupun Anas. Sedangkan adik kita itu belum menghafalnya. Adik kita belum hafal surat Anas, adik kita belum hafal Al-Fatihah. Maka kita ajarkan surat-surat pendek tersebut kepada adik kita. Di sisi lain ilmu kita akan bertambah kuat, di sisi lain pun teman-teman ikut murojaah. Seperti itu ya contohnya. Tapi ketika harta itu teman-teman belanjakan, misalkan teman-teman punya uang 5.000, terus teman-teman belanjakan untuk jajan, belanjakan 3.000, sisa 2.000. Harta itu tidak akan bertambah, namun akan berkurang. Selanjutnya poin keempat adalah telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu. Walaupun diri-diri mereka telah tiada, akan tetapi pribadi-pribadi mereka tetap ada pada hati-hati manusia. Maksud dari poin keempat adalah, pernahkah teman-teman mendengar nama Imam Syafi'i? Tahukah teman-teman bahwa ia dilahirkan hampir 1300 tahun yang lalu? Pernahkah teman-teman mendengar nama Imam Ahmad? Tahukah teman-teman
Imam Ahmad dilahirkan hampir 1300 tahun yang lalu. Atau pernah kita mendengar nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau dilahirkan 700 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas? Betapa sering kita mendengar nama mereka walaupun sudah ribuan tahun meninggal. Dan tentu yang mulia dari itu semua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita dengar setiap mendengar hadis, ilmu beliau bermanfaat hingga sekarang. Oleh karena itu teman-teman, jika kamu kalah dari temanmu dalam perkara dunia, maka kalahkan dia dalam perkara akhirat. Sebagaimana perkataan dari Al-Hasan Al-Basri, yang artinya, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Jadi, kenapa para sahabat, para imam contohnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu namanya sampai sekarang kita sering mendengar nama-nama beliau dalam hadis. Bahkan riwayat-riwayat hadis yang sahih kita sering mendengar dari riwayat sahih dari misalkan Rasulullah, dari Abu Bakar terus langsung ke Rasulullah, misalnya seperti itu. Itu karena ilmunya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada para sahabat ilmu. Para sahabat mewariskan ilmu kepada para tabi'in. Begitupun seterusnya hingga sampai sekarang kepada kita. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada contoh tabel lengkap tentang keutamaan ilmu dibanding harta. Teman-teman bisa lihat pada tabel ini ya, yang ada di modul halaman 53. Contoh perbandingan. Yang pertama, ilmu dan harta. Poin pertama, ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan harta itu adalah warisan raja dan orang kaya. Jadi harta itu bisa habis, sedangkan ilmu tidak. Poin kedua, ilmu itu menjaga pemiliknya. Ilmu menjaga kita dari perbuatan maksiat, menjaga kita dari perbuatan yang sia-sia. Sedangkan harta itu harus kita jaga oleh pemiliknya. Kita mempunyai uang 10.000. Kita yang menjaga uang tersebut supaya uang tersebut tidak hilang ataupun dicuri. Bagaimana caranya? Kita simpan baik-baik di dalam kantong, kita simpan baik-baik di dalam tas. Namun jika ilmu yang akan menjaga kita. Yang ketiga, ilmu penguasa harta. Sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Teman-teman misalkan teman-teman sudah mempunyai ilmunya. Teman-teman, Ustazah doakan semoga semuanya hafiz dan hafizah. Amin. Banyak orang yang memerlukan ilmu dari teman-teman. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan mengikuti. Banyak di luar sana yang dia bingung atau dia susah untuk menghafal Al-Quran, dia susah untuk mencari ilmu gimana. Tapi dengan cara kita menyalurkan ikhlas, dengan cara kita mengamalkannya, insya Allah harta akan mengikuti kita atau dunia akan mengikuti kita. Namun, harta itu tidak berkuasa atas ilmu. Teman-teman mempunyai harta yang banyak. Namun teman-teman misalkan qadarullah
untuk ilmunya kurang. Terus teman-teman aku pengen sekolah di Turki misalkan. Dengan harta kita bisa berangkat ke Turki, tapi dengan harta kita tidak bisa membeli ilmu tersebut. Jadi kita tidak bisa membayar guru di sana untuk nilai kita bagus ataupun apa, itu tidak bisa ya, karena kita tidak bisa membeli ilmu tersebut. Yang keempat, bertambah ketika diajarkan, sedangkan harta berkurang ketika dibelanjakan. Yang sudah saya contohkan sebelumnya. Yang kelima, bersama walau sudah mati, sedangkan harta berpisah dengan kematian. Ketika teman-teman mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, ilmu tersebut akan bersama teman-teman ketika teman-teman pun sudah meninggal, ketika teman-teman sudah tidak ada di dunia ini. Bagaimana Ustaz caranya? Kan kita sudah meninggal, kita gak bisa mencari ilmu tersebut. Dengan cara teman-teman mengamalkan ilmu tersebut, dan ilmu tersebut misalkan teman-teman ajarkan kepada adiknya, lalu adiknya mengamalkan ilmu tersebut terus-menerus, maka pahalanya pun akan sampai kepada teman-teman hingga akhir hayat. Walaupun teman-teman sudah ada misalkan ada di liang lahat, teman-teman sudah tidak bernyawa lagi, namun amalan itu akan tetap sampai kepada teman-teman. Sedangkan untuk harta itu berpisah dengan kematian. Kita nggak bisa di dalam kuburan kita bawa uang kita nggak bisa di kuburan itu kita bawa harta kita. Untuk apa kita bawa? Itu hanya dunia, nggak bisa kita bawa kepada akhirat kelak. Lalu poin ke-6, mengumpulkan ilmu, memuliakan dan membersihkan hati. Sedangkan mengumpulkan harta bisa mengotori hati. Kita mengumpulkan ilmu, memuliakan dan membersihkan hati. Dengan cara kita memperbanyak ilmu, kita itu bisa membersihkan hati kita dari hati yang kotor. Kita bisa menghilangkan berprasangka buruk kepada seseorang. Karena di dalam ilmu tersebut kita diajarkan. Tapi untuk harta, yang ada kita mengotori hati. Banyak pencuri-pencuri di luar sana karena hatinya kotor. Melihat harta orang lain banyak, aku nggak punya. Bagaimana caranya saya punya seperti itu? Dia malas bekerja, ya akhirnya dia mencuri. Seperti itu adalah contoh hati yang kotor. Lalu yang ketujuh, ilmu membuat orang semakin tawadhu, sedangkan harta cenderung membuat orang semakin sombong. Kedelapan, cinta ilmu pokok ketaatan, sedangkan cinta harta pokok musibah. Ketika kita mencintai ilmu, kita akan taat kepada ilmu. Kita akan bertambah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Karena di dalam ilmu kita diajarkan mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Tapi di harta, itu adalah pokok musibah. Kenapa? Biasanya seseorang jika ada uang 10.000, dia berpikir bagaimana caranya saya menambah uang tersebut. Akhirnya dengan cara yang ia bisa, dengan cara yang ia mampu, ia akan menambah. Dan itu pun pokok dari musibah. Kalau kita dasarnya, pondasinya kita nggak dapat, maka seseorang itu akan menghalalkan segala cara untuk yang ia inginkan. Jika kita pondasi kita udah dapat, pondasi keislaman kita sudah ada, pondasi tauhid kita sudah ada, maka kita tidak akan berbuat yang haram-haram. Lalu poin yang ke-9, ilmu ada pada diri, sedangkan harta pada orang. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk tabel
perbandingan ke ilmu dan harta. Berikut ada kisah seorang yang menumpuk harta, yaitu kisah Qarun. Di sini ada contoh tentang kisah Qarun. Yang artinya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Karena kesombongan Qarun, Allah Ta'ala menenggelamkan Qarun beserta harta kekayaannya. Lalu ada lagi Quran Surat Al-Qasas ayat 82, yang mana artinya, dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qarun itu pun berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Duhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Jadi teman-teman, kisah Qarun ini adalah sebuah yang harus kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, bahwa Allah akan menenggelamkan semua yang kita punya dari kesombongan kita. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman punya tugas, yaitu mengerjakan latihan pada modul halaman 55 dan 56. Semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam mengerjakan tugasnya. Amin. Tugas dikumpulkan paling lambat jam 2 siang. Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.